Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian malam hari ini, semoga Allah ridho terhadap kita semua atas apa yang telah kita lakukan barusan berupa sholat berjamaah, diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah, dan apa yang sedang kita lakukan berupa acara pengajian ini yang insya Allah akan disusul, disempurnakan dengan sholat isya secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak pada hari penghisapan bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas satu hadis. Ini luar biasa sekali. Poinnya sangat banyak dan semua menjadi nilai kebaikan. Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Tema bersuci ini diangkat di dalam Islam, tentu sangat menarik bagi orang-orang dulu yang awal kali pertama melaksanakan syariat Islam, di mana secara letak geografis itu stok airnya sedikit. Tiba-tiba ada syariat yang mengangkat tema tentang bersuci. Jadi ini satu tantangan tersendiri. Kalau zaman sekarang mungkin tidak begitu menantang, terutama di Jogja, kecuali daerah-daerah yang sangat gersang. Poin yang pertama ini, nilai yang dapat kita ambil diantaranya bahwa ketika ingin melaksanakan satu ibadah di dalam Islam, di antara ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan itu harus dimulai terlebih dahulu dengan cara bersuci. Dan yang diminta itu bersuci, bukan bersih. Karena ada air yang suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Kita berendam di bathtub yang diisi sabun, atau berwudu menggunakan air tersebut, itu badan kita bersih. Tapi sekali lagi air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, di sini yang diminta adalah bersuci tadi itu, dengan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Islam sangat memperhatikan kebersihan sebelum beribadah. Sehingga dari dorongan poin pertama pada hadis ini, mendorong menjadi seorang muslim yang betul-betul bersih. Tidak kumuh.
Kalau ada seorang muslim yang kotor, jorok, itu hanya oknum saja. Karena secara syariat dorongannya jadilah seseorang yang bersih dan suci. Mau sholat, kita berwudu dulu. Ada mandi besar juga, ada mandi Jumat, dan tata cara bersuci yang lain. Jadi ini Islam memasukkan poin bersuci sebelum melaksanakan ibadah. Makasih Pak. Tentu diantaranya ingin memperhatikan bahwa seorang muslim harus menjadi pribadi yang bersih. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah itu mengisi timbangan. Ringan diucapkan, tapi pahalanya besar. Tentu ini harus diimbangi dengan satu resapan yang serius, bukan hanya keluar spontan dan cepat dari lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tetapi setiap ucapan alhamdulillah itu keluar dari lisan kita dengan pemahaman yang utuh. Bahwa di balik kata alhamdulillah itu betul-betul diri kita menyadari semua pujian kembali kepada Allah. Makanya kalau di dalam tafsir alif lam pada kata alhamdu itu maknanya lil istighraq, tenggelam. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sehari-hari ada di antara kita sedang mendapatkan pujian dari prestasi dunia yang sudah sukses kita laksanakan, orang memuji kita, bagi orang yang sudah terlatih dan melatih diri untuk melaksanakan kalimat alhamdulillah, pada saat itu dia sadar sebenarnya orang ini pada hakikatnya tidak sedang memuji saya. Tapi dia sedang memuji Allah, yang mana Allah telah memberikan sedikit anugerahnya kepada saya, sehingga saya dinilai berhasil untuk tujuan dunia yang saya kejar. Dan orang kemudian memuji saya, selamat Pak ya, Bapak berhasil telah melaksanakan ini. Sekali lagi, saat orang itu dipuji, dan dia sudah latihan bahwa segala puji itu milik Allah, pada saat itu dia sadar sebenarnya orang yang sedang memuji saya saat ini, atas keberhasilan dunia yang saya capai, hakikatnya dia telah memuji Allah, di mana Allah telah memberikan nikmat pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat insting, dan lain semacamnya, sehingga saya bisa juara satu dalam kompetisi ini. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Lalu dalam bahasa Indonesia, alif lam ini kita terjemahkan dengan kata segala. Saat kita mengucapkan alhamdulillah dengan kesadaran di dalam hati bahwa semua pujian harus dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sadar, berucap tapi ada kesadaran dalam hati. Semua pujian kembali kepada Allah. Alhamdulillah. 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 Itu pahalanya tamla'ul mizan. Berasa betul dalam hati kita. Bukan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu enggak berasa. Jadi ada kesadaran dalam hati. Apa dampak sosialnya? Orang yang sudah terlatih dan meresapi makna di balik kata alhamdulillah, tentu dia tidak akan gampang ujub. Gampang tinggi, merasa tinggi. Setelah dipuji kayaknya hanya di ruangan ini, saya satu-satunya yang hebat. Dia tidak akan merasa seperti itu. Biasa-biasa saja. Makanya orang-orang yang sholat, kemudian alhamdulillahirabbil alamin itu berasal dari hati.
bukan hanya dari lisan, itu mengakibatkan sholatnya berefek setelah itu. Yang inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena ucapan alhamdulillahnya itu berangkat dari hati. Ada kesadaran, ada pengetahuan, masuk ke sanubari hatinya, lalu terucap secara lisan, maka lepas dari sholat, saat dia dipuji oleh seseorang, maka tindakan sosialnya tidak akan merasa ujub dan takabur dan kawan-kawan. Makanya kadang ada orang bilang, saya sholat terus Ustaz, teman saya sholat terus, tapi perilakunya nggak baik-baik. Ah, barangkali hanya di lisan aja terucap, tapi belum mengerti. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mendorong agar kita saat mengucapkan kalimat Alhamdulillah, usahakan sadar dan tahu apa makna yang ada di dalamnya. Nampak ada emosional yang muncul. Kadang orang kalau dapat arisan, terutama ibu-ibu, pas lagi butuh, ada mau beli sesuatu, dapat arisan, bilangnya apa? Alhamdulillah, kan keluar kalimat Alhamdulillah. Pakai perasaan nggak waktu itu? Pakai banget. Pakai tarik nafas, buang nafas. Menjiwai. Tapi ketika sedang surat Al-Fatihah, kira-kira pakai tarik nafas, buang nafas? Enggak. Karena tidak ada unsur dunia yang mengikutinya, yang mendampinginya. Sama tadi kayak waktu zikir, dulilam, dulilam, dulilam. Udah berapa kali ya? 33. Ada pakai emosi? Tidak, karena tidak ada dunia yang mendampinginya. Maksudnya urusan dunia yang mengiringinya. Maka di sini kita harus tetap terlatih. Ada urusan dunia, enggak urusan dunia, itu hati betul-betul memuji Allah. Itu namanya riyadhah. Sehingga dalam kondisi apapun, lalu ada orang yang memuji kita, hati kita itu enggak kaget. Oh, sudah ngerti, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mengucapkan alhamdulillah dengan kesadaran seperti ini, tamlaul mizan. Kemudian yang ketiga, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'a ma bainas samawati wal ard. Kita mengucapkan kalimat subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah, itu mengisi antara dunia, langit dan bumi, bainas samawati wal ard. Saking besarnya pahala itu. Sampai-sampai Nabi Muhammad ngasih bocoran. Ketika sahabat bertanya, dia iri sama orang yang kaya, pengen pahalanya bisa menyaingi orang-orang yang kaya, dikasih amalan rahasia dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah bil azim. Di dalamnya ada kalimat tasbih dan hamdalah. Ringan di lisan, berat di timbangan. Saat mengucapkan tasbih, nah ini lagi-lagi harus mengerti juga apa pesan di balik kalimat tasbih itu. Mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu maksudnya seperti apa? Di antaranya adalah menjauhkan Allah dari hal-hal yang tidak baik, tidak sempurna. Misalkan kita mengatakan Allah ngantuk, capek. Ini tidak boleh. Kita harus mentasbihkan, mensucikan dari bayangan-bayangan yang seperti ini. Jangan-jangan Allah ngantuk ya. Nah, itu nggak bisa. Makanya di ayat kursi, di ayat yang keduanya kan disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum wala naum. Jadi Allah memperkenalkan diri, saya itu nggak ngantuk. Jadi manusia nggak perlu punya pikiran, jangan-jangan Allah itu ngantuk ya. Nah, itu kita mentasbihkan, mensucikan Allah dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian
Kita juga harus mensucikan Allah dari sifat-sifat yang lain. Misalkan Allah makan dan Allah minum. Itu nggak ada. Kita sucikan Allah tidak makan dan tidak. Di ayat Al-Quran itu ada. Termasuk juga yang sering kita amalkan dalam sholat sunnah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi hal-hal yang tidak pantas pada Allah, kita hilangkan, kita sucikan. Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya selama 6 hari. Lalu kita nggak boleh mengatakan setelah bekerja Allah capek. Itu tukang. Allah tidak capek. Dan Allah sampaikan sendiri di dalam Al-Quran. Allah tidak capek. Jadi sekali lagi, tasbih di sini mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Ini untuk Allah. Saat kita mengucapkan Subhanallah dengan kesadaran tadi, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ikut itu kata Nabi Muhammad, pahalanya, wa subhanallah walhamdulillah, tamla'ani ma baina samawati wal ard. Saking luar biasanya. Saya lalu mengambil hikmah, betapa baiknya Allah ingin ngasih pahala yang banyak, tidak harus selalu masuk pada ranah ibadah yang bikin capek saja. Sholat itu ada capeknya. Tapi Allah kasih ibadah juga, ini loh, ada juga pahala yang besar, tapi nggak pakai capek. Laksanakan ya. Sehingga kamu itu melaksanakan ibadah yang capek dapat pahala luar biasa, tapi saya sediakan juga ibadah yang nggak capek, tapi pahalanya luar biasa. Namun pastikan saat kamu bicara tentang itu, melafatkan tentang itu, kamu itu sadar apa isinya, apa pesannya. Sehingga waktu mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti juga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini juga tidak pantas. Dan lain semacamnya. Jadi ini luar biasa sekali. Bahkan makhluk-makhluk Allah di langit itu bertasbih dan bertahmid. Dan di antara komentar para malaikat ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam di surah Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wa nahnu nusabbihu, kami mensucikan engkau, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Jadi para malaikat itu bertasbih, tahmid, tasbih, tahmid. Itu di antara amalan-amalan malaikat. Jadi kalau kita lagi nganggur, mager, nggak ada kegiatan, selain ngelamun, itu pastikan di antaranya itu terisi tasbih, tahmid. Lisan kita itu gampang berucap, tapi pahalanya luar biasa. Kemudian yang keempat, as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Cahaya di sini bisa dimaknai majasi dan hakiki. Kalau sholat ini kita maknai sebagai cahaya, cahaya itu penerang, penerang itu penunjuk jalan yang menunjukkan jalan kita agar saat menghabiskan hidup di dunia itu selamat. Tadi di awal sudah saya singgung, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau rincian dari sholat kita sadari bahwa pujian semuanya kembali kepada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kita tidak bisa meniru di antara sifat Allah. Ar-Rahman. Kasih sayang Allah terhadap makhluknya tanpa terkecuali. Dia beriman, tidak beriman. Dia percaya, tidak percaya. Allah kasih rezeki. Kita manusia biasanya baik sama orang baik. Dan baik sama orang yang baik terhadap kita. Tapi sama orang yang sedang tidak baik sama kita, apakah kita bisa baik yang kualitasnya sama seperti saat baik sama orang yang baik sama kita? Tentunya tidak. Ada kita punya dua tetangga. Yang satu musuh berat. Yang satu baik betul. Pengen mengamalkan hadis Nabi Muhammad, idza tabakhta marqatan fakthir ma'aha. Jika kalian masak, perbanyak airnya, maksudnya perbanyak makanannya. Wa ta'ahad jironik. Perhatikan tetanggamu. Kira-kira waktu ngasih makanan, porsinya sama nggak itu? Tetangga yang baik sama tetangga yang nggak baik? Secara naluri manusia yang normal, nggak sama. Tandanya kita itu nggak ar-Rahman. Tapi Allah dengan sifat ar-Rahmannya, disembah nggak disembah, dipuji nggak dipuji, itu tetap baik. Dan kita merasa keren punya Tuhan Allah. Sehingga dari situ kita akan berlatih menjadi manusia yang memiliki sifat sosial, baik terhadap orang baik, dan berusaha baik terhadap orang yang sedang tidak baik sama kita. Itu diantara nilai-nilai sholat. Sehingga kalau dirunut dari Alhamdulillah, sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, itu akan mencetak generasi yang baik secara sosial. Satu, dari sosial akan baik. Termasuk juga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu etika. Sebelum minta-minta, sempurnakan kewajiban terlebih dahulu. Iyyaka na'budu. Itu kewajiban. Baru iyyaka nasta'in. Poin yang kedua, di dua ayat ini, pastikan sebelum kita meminta, itu kita sadar siapa yang berhak kita minta pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai pada gerakan sujud, itu bukan hanya sekedar penghambaan, tapi pernyataan bahwasanya Allah itu tinggi sekali, sehingga kita bangkit dari sujud hendaknya jangan menjadi pribadi yang sombong. Apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, jabatan, harta, rumah yang besar, kemuliaan, ilmu, dan lain semacamnya. Karena dulu sudah tercatat di dalam Al-Quran, model-model orang yang ketika dikasih anugerah, itu tidak menyembah Allah. Fir'aun sudah dikasih kekuasaan, sibuk sama kekuasaannya, akhirnya tidak menyembah Allah. Kalau nggak salah, Hanan ya, pokoknya dapat jabatan, tentaranya, komandan, kalau nggak salah ingat, wallahu a'lam, itu juga karena sibuk, juga tidak menyembah Allah. Korun, duitnya banyak. Mungkin kalau di antara kita yang suka cek saldo sudah berapa masuk ini, suka ngecek terus ya berapa pemasukan hari ini, tapi sampai tidak beribadah kepada Allah dan lain semacamnya. Jadi sekali lagi, sholat ini adalah cahaya yang mengarahkan kita menjadi pribadi yang baik. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Bisa juga diarahkan nur ini, cahaya, itu secara hakiki. Bahwa nanti sholat itu akan menerangi kita waktu di kuburan. Sebagaimana banyak hadis disampaikan di dalamnya. Jadi di antara faedah dari sholat itu akan membuat
penerang bagi penghuni kubur. Tentu tidak hanya sholat, semua amalan-amalan yang kita laksanakan itu akan menjadi teman kita nanti di kuburan. Keluarga mana? Sudah hidup masing-masing. Awal aja yang sedih. Setelah itu sudah kehidupan masing-masing. Kecuali orang yang meninggal, mewariskan, meninggalkan istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, mereka yang masih hidup tetap menjadi amal jariah. Tidak meninggalkan seutuhnya. Hadisnya panjang, saya baca di kitab Alam Barzah, diceritakan di dalamnya, orang yang kalau sudah masuk ke dalam kubur, itu ditanya 3 pertanyaan yang sudah familiar di masing-masing kita ya. Setelah itu selesai, dia bisa menjawab semua amalan-amalan pertanyaan-pertanyaan tadi itu dengan amalan-amalan di dunianya. Karena nanti yang jawab itu dimensi amal, bukan dimensi pengetahuan. Lalu kemudian, setelah dia lolos dengan 3 pertanyaan tadi itu, disampaikan di hadis itu, datang seseorang yang harum, wangi, wajahnya good looking. Lalu orang yang meninggal ini berkomentar, siapa kamu? Alangkah sempurnanya ciptaanmu. Kok bagus seperti ini? Lalu yang datang tadi itu mengatakan begini, Abshir billadhi yasurruka. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'adun. Kabar gembira untukmu. Ini waktu yang dijanjikan untukmu. Siapa kamu? Bertanya-tanya, siapa? Ini kok sempurna sekali kita, nggak ada cacatnya. Seneng ngelihatnya. Jadi teman selama di kuburan. Lalu makhluk ini menjawab dengan sangat jelas sekali. Ana amaluka as-solih. Saya amal-amal solihmu yang dulu pernah kamu lakukan waktu di dunia. Ini jelmaannya. Lalu melihat itu, orang yang tadi itu berdoa kepada Allah. Ya Rob akimis sa'ah. Tolong percepat hari kiamat. Gak sabar. Gak sabar. Sudah ngerti. Sudah ngerti bakal masuk surga. Bakal masuk surga. Ini orang-orang yang rajin melaksanakan amal kebaikan. Di antaranya, karena amal yang pertama harus sholat. Setelah syahadat. Karena tiang agama. Lalu lanjutannya, saya baca hadis itu panjang sekali. Ada orang yang masuk ke kuburan selama hidupnya tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya tentang 3 hal. Jawabannya sekali lagi dimensi amal, bukan pengetahuan. Gak bisa. Kalau di hadisnya itu mungkin kita bisa terjemahkan. Kurang lebih begitu. Setelah itu ditampakkan neraka. Lalu datang satu makhluk yang hitam, busuk, bau. Lalu orang yang mati ini komentar, alangkah jeleknya ciptaanmu, siapa kamu kok buruk sekali ini? Lalu makhluk yang tadi itu menjawab, Abshir billadhi yasu'uka hadza yaumuka alladhi kunta tu'adun. Ini kabar buruk untukmu. Kabar buruk. Lalu ditanya, siapa kamu? Ana amaluka al-khabith. Saya adalah amal-amal jelekmu yang telah kamu lakukan waktu di dunia. Menjelma menjadi ini. Dialah temannya. Dengan hadirnya hadis ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka pertanyaan untuk kita masing-masing, siapa sebenarnya teman yang sangat bestie itu?
yang sangat dekat, sangat akrab. Siapa teman yang sesungguhnya itu? Jawabannya adalah amalan kita masing-masing. Kalau kita banyak melakukan amal baik, maka dialah teman kita di kuburan. Sebaliknya pun demikian. Maka as-sholatu nurun, cahaya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, wassadaqah burhanun. Sodako itu bukti. Mengapa dikatakan bukti? Bukti tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu menyenangkan. Dan sangat manusiawi sekali. Ketika dapat gaji tanggal 25 atau tanggal 26 atau mungkin ada yang tanggal 1 atau mungkin ada yang per hari Sabtu seperti tukang, itu nerima uang itu senang dan itu sangat manusiawi. Maka di sini seseorang yang menyempatkan diri untuk bersodako, ini tanda bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sodako itu bukan mengurangi harta, tetapi menambah harta. Allah yang bilang akan dilipat gandakan. Kalau bukti kamu beriman atas firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ragu untuk bersodako. Makanya dikatakan sebagai bukti. Bahkan di antara amalan favorit yang dinanti-nanti oleh orang yang meninggal dunia, seandainya bisa hidup lagi atau ditunda proses pencabutan nyawanya, itu dia akan milih sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Seandainya engkau menunda sebentar saja proses pencabutan nyawa saya, maka saya akan bersedekah. Karena sedekah ini bisa menjadi amalan yang akan mengalir terus. Hidup di dunia boleh jadi 70 tahun, boleh jadi 80 tahun. Tapi setelah masuk ke dalam alam kubur, sampai dibangkitkan nanti, wallahu a'lam, bisa 1 juta tahun lagi, bisa 100.000 tahun lagi. Yang mana kehidupan di alam barzakh jauh lebih lama daripada kehidupan di atas muka bumi ini. Orang yang cerdas, dia akan memilih amalan sodako seandainya ditunda sebentar saja. Makanya dikatakan ini sodako itu burhan, tanda, bukti bahwa kita beriman kepada Allah dengan balasan yang tidak spontan pada saat itu, seperti langsung membengkaknya dompet kita. Ada kota infak 5.000, seandainya langsung nampak di dompet kita, itu orang akan keluar semua itu. Karena buktinya di depan mata. Ini enggak, nanti aja, kapan waktu butuh. Kadang dikasih ke anaknya, kuliah dapat beasiswa, enggak keluar uang sepeser pun. Kadang sehat, enggak sakit-sakit, 5 tahun, 4 tahun. Dan lain semacamnya. Allah ngerti bagaimana cara membalasnya. Intinya tidak rugi. Kemudian yang keenam, masih ingat ibu-ibu? Yang pertama sampai yang kelima masih ingat? Masih. Kalau bisa menyebutkan, bisa langsung pulang ke rumah. Yang keenam, wasobru diaun. Sabar itu sinar. Ini beda antara diaun sama nurun. Nur itu cahaya. Dia pakai dha, dia itu sinar. Apa bedanya? Ini jelas sekali di dalam Al-Qur'an. Huwallazi ja'ala lakumus syamsa
diaan wal qamara nuran. Allah yang telah menjadikan matahari diaan, untuk matahari itu diaan. Wal qamara bulan nur, cahaya. Apa bedanya? Sama-sama bercahaya, tetapi yang diaan ini panas. Kita lihat dari aspek itu, bukan dari sumber dan pantulan. Kita lihat dari aspek itu. Sama-sama bercahaya, kalau nur dia nggak panas. Kalau dia bercahaya dan panas. Mengapa panas? Karena sabar itu panas. Butuh kesabaran. Makanya menggunakan kata dia. Dan sabar ini ada minimal 3 macam yang saya tahu. Yang pertama, sabar dalam hal beribadah. Sholat tahajud harus sabar. Apalagi sholat tarawih, kan harus sabar itu. Baca Al-Quran harus sabar. Jangan sampai 5 menit sudah nguap. Giliran buka HP 1 jam nggak nguap-nguap. Baca Al-Quran baru 15 menit alasannya ngantuk. Lihat HP sampai jam 1 malam. Nggak ngantuk-ngantuk. Jadi sabar dalam beribadah. Kemudian yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Maksudnya apa? Tidak melaksanakan maksiat. Ini lebih tinggi lagi. Sampai-sampai orang yang mampu menahan diri dari dosa besar, itu disampaikan pahalanya surga dan dosanya diampuni. Intajtanibu kaba'iro matun hauna anhu nukaffir angkum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Seandainya engkau mampu menjaga diri, menjauhkan dari tidak melaksanakan dosa-dosa besar, maka kami ampuni dosamu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi sabar dalam menjauhkan diri, menahan diri untuk tidak melaksanakan hal-hal yang bermaksiat. Makanya termasuk yang berhasil dan sukses jika dalam satu hari ibu-ibu tidak gibah. Mampu menjaga lisan dengan baik. Termasuk sukses. Saking beratnya job ini, job menjaga lisan, itu juga pahalanya surga. Dan Nabi Muhammad menantang betul. Dalam satu hadis disampaikan, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia mampu menjaga lisannya dengan baik dan menjaga kemaluannya dengan baik, saya jamin dia masuk surga. Saking susahnya menjaga lisan dengan baik. Sebenarnya masih ada beberapa poin, karena sebentar lagi sudah mau azan Isya, saya cukupkan sampai sekian saja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.